Tolong, aduh tolong, ku minta tolong, tolong di subscribe dan juga di like. Tolong di komen dan juga di share. Semoga Anda rezekinya lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal labzu al-murakabu al-mufidu bil wada'i. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab jurumiyah kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng Allah di dunia jeung di akhirat. Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit Allah di akhirat wungkul. Al-kalamu ari ngaran kalam, huwa eta ari itu kalam, al-labzu eta lapaz, al-murakabu anu rangkep-rangkep, al-mufidu anu mere paidah, bil wada'i kalawan bahasa Arab. Terjemah Indonesianya, kalam adalah lapaz yang tersusun yang memberikan faidah serta berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-kalamu. Materi pertama dalam kitab jurumiyah ini adalah membahas tentang kalam. Apa itu kalam? Kalam ada dua. Yang pertama, kalam menurut bahasa adalah sebuah ungkapan yang memberikan faidah atau pemahaman. Contoh misalkan tulisan atau isyarat. Nah itu dikatakan kalam tapi menurut bahasa ya. Yang kedua adalah kalam menurut ilmu nahwu. Kalam menurut ilmu nahwu adalah wa huwa majtama'a fihi quyudul arba'ah. Artinya ucapan atau perkataan yang mana dalam ucapan itu kumpul qaid yang 4. Jadi harus ada qaid yang 4. Mana qaid yang 4 itu? Yang pertama adalah lapaz, kedua adalah murakab, ketiga adalah mufid, keempatnya adalah wadu. Ketika semuanya kumpul qaid ini, maka barulah itu dinamakan dengan kalam. Oke, sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah lapaz. Apa yang dimaksud dengan kalam harus lapaz? Lapaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. As-sautul mustamilu adalah suara atau ucapan gitu ya,
yang terdiri ala badil hurufil hijaiyati, sebahagian dari huruf hijaiyah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, huruf hijaiyah ada 28. Yaitu abatasa jahakho dazaroza sashaso dotodoa ghafaqo kalamana wahala ayat. Nah, huruf hijaiyah itu ya. Contohnya langsung, misalkan Zaidun ya, yang mudah aja. Ini kan tokoh yang sering disebutkan dalam ilmu nahwu ya, sering dijadikan contoh. Zaidun. Nah, Zaidun itu sudah disebut dengan lapaz. Mengapa? Karena huruf zai, huruf ya, kemudian huruf dal itu termasuk kepada huruf hijaiyah. Contoh lain misalkan Ahmadu gitu ya. Nah, ini juga sudah termasuk kepada lapaz karena hamzah, ha, mim, dan dal itu udah termasuk kepada huruf hijaiyah. Atau misalkan contoh lainnya kataba gitu. Nah, ini sudah termasuk lapaz karena kaf, sa, dan ba itu adalah huruf hijaiyah. Itu yang pertama ya, harus lapaz. Yang kedua, syarat kalam itu harus murokab. Apa definisi daripada murokab? Mata rokaba min kalimataini pa aksaro. Ucapan atau lapaz yang harus dua kata atau lebih. Jadi murokab tuh harus terdiri dari dua kata ataupun lebih. Kalau misalkan satu kata itu belum disebut murokab, itu tidak disebut murokab. Contoh misalkan Jaidun jalisun misalkan ya. Jaidun jalisun. Nah, Zaidun jalisun ini sudah disebut dengan murokab karena Zaidun satu kata, jalisun dua kata. Jadi sudah dua kata nih. Berarti itu sudah murokab. Paksaro atau lebih banyak. Misalkan Zaidun jalisun fil masjidi misalkannya. Ada tambahannya fil masjidi di sini ya. Nah, ini sudah disebut murokab karena sudah lebih dari dua kata ya. Atau misalkan yang kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim misalkan ya. Nah, ini udah lebih dari dua kata ya, sudah banyak. Rahim. Nah, ini udah lebih dari dua kata, sudah banyak. Nah, itu disebutnya murokab kayak gitu. Murokab itu terbagi kepada dua makna. Yang pertama ada murokab lafzi, yaitu secara real kelihatan dia dua kata. Contohnya yang ini misalkan Zaidun jalisun, secara real emang kelihatan dua kata atau lebih. Zaidun jalisun fil masjidi, sudah ini udah lebih ya, berarti itu disebutnya murokab lafzi. Yang kedua adalah murokab hakiki atau murokab takdiri gitu kan. Secara dohirnya dia satu kata tapi hakikatnya dia adalah dua kata. Contoh misalkan
unsur ya. Nah, secara realnya dia merupakan satu kata ya, unsur. Tapi pada hakikatnya dia dua kata karena dia menyimpan domir mustatir. Kalau didohirkan dia lafad anta. Unsur itu merupakan fiil amar ya. Jadi unsur walaupun satu kata itu disebutnya murakkab karena pada hakikatnya dia menyimpan domir mustatir yaitu lafad anta. Ada lagi kasusnya misalkan ada orang bertanya gini, man akhuka, man akhuka, siapakah saudaramu? Lalu dijawab misalkan Zaidun. Nah, Zaidun ini kan satu kata, secara real emang satu kata. Tetapi dia sudah termasuk murakkab, sudah disebut murakkab. Mengapa? Karena sebelumnya ada pertanyaan yaitu man akhuka, siapakah saudaramu? Kalau didohirkan dia adalah akhi. Zaidun akhi. Zaid adalah saudaraku kayak gitu. Jadi lafaz Zaidun di sini sudah termasuk kepada murakkab karena sebelumnya ada pertanyaan. Kecuali kalau orang tiba-tiba ngomong misalkan Zaidun gitu kan, tanpa ada pertanyaan sebelumnya, tiba-tiba dia ngomong Zaidun aja. Nah ini belum murakkab karena Zaidun itu cuma satu kata. Jadi gitu ya. Jadi murakkab tuh ada yang murakkab secara lafzi, secara realnya kelihatan dia dua kata atau lebih. Ada murakkab secara takdiri. Jadi secara realnya satu kata gitu kan. Tapi pada hakikatnya dia adalah dua kata. Yang ketiga, syarat kalam itu harus mufid. Apa itu mufid? Mufid adalah ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakalimi wasami'i alaiha. Maksudnya, orang yang berbicara atau yang ngomong tidak usah lagi meneruskan omongannya atau pembicaraannya, dan orang yang mendengar tidak usah bertanya karena apa yang disampaikan oleh si pembicara sudah jelas, sudah clear ya. Nah, ucapan supaya menjadi mufid itu ada 3. Yang pertama, fi'il harus ada fa'il. Itu mufid itu yang pertama fi'il harus ada fa'il. Fi'il harus mengandung fa'il. Contoh misalkan koma Zaidun yang sudah populer aja ya supaya mudah dipahami. Koma Zaidun. Nah, koma itu adalah fi'il, kemudian Zaidun adalah fa'il. Fi'il sudah mengandung fa'il itu sudah mufid. Walaupun cuma 2 kata. Apalagi kalau misalkan ada yang lainnya. Misalkan akal turuza misalkan ya. Misalkan akal turuza. Artinya saya memakan nasi. Nah, ini sudah komplit, ada fi'il, fa'il, kemudian ada maf'ul bih. Ada predikat, kemudian subjek, dan udah ada objek. Ini sudah mufid. Nah, walaupun misalkan cuma fi'il, fa'il saja, tidak ada
maf'ul bih, maka itu pun sudah termasuk mufid. Apalagi kalau misalkan sudah komplit posisinya, sudah ada fi'il, fa'il sama maf'ul bih gitu kan. Lanjut yang kedua, supaya ucapan kita mufid itu harus mubtada, harus ada khobar ya. Mubtada plus khobar. Mubtada harus mengandung khobar. Contoh misalkan Zaidun qaimun ya. Zaidun qaimun. Nah, Zaidun itu mubtada, sedangkan qaimun adalah khobar. Nah, ini sudah mufid karena mubtada sudah mengandung khobar. Atau misalkan contoh Alhamdulillah. Ini sudah mufid. Karena dia sudah mubtada sudah ada khobar. Yang ketiga, omongan bisa mufid itu adalah syarat ada jawaban. Syarat sudah ada jawaban. Syarat sudah mengandung jawaban. Contoh misalkan in qama Zaidun. In qama Zaidun. Ini kan syarat. Kemudian jawabannya qama Amrun. Nah, itu jawaban. Jadi in qama Zaidun ini adalah syaratnya. Kemudian qama Amrun jawaban. Berarti ini sudah mufid. Tapi kalau misalkan in qama Zaidun gitu kan, tidak ada lanjutannya, ini belum mufid karena baru syarat ya, walaupun ini sudah lebih dari 2 kata ya. In qama Zaidun, kalau Ki Zaid berdiri misalkan, itu kan masih memerlukan masih tanda tanya gitu kan. Orang yang mendengar akan bertanya, kalau misalkan Ki Zaid berdiri, lalu akan terjadi apa gitu. Lalu ada jawabannya qama Amrun, maka Umar pun berdiri juga. Nah, in qama Zaidun, qama Amrun itu berarti udah komplit. Syarat udah jawaban, berarti dia sudah mufid gitu. Atau contoh lain, man amila sholihan. Man amila sholihan yujabi. Nah, man amila sholihan ini merupakan syarat, kemudian jawabannya yuzabih, kayak gitu. Karena siapa orang yang berbuat baik, maka dia akan dibalas. Kalau misalkan man amila sholihan doang gitu kan, tidak ada lanjutannya, maka orang yang mendengar pasti akan bertanya gitu. Barang siapa orang yang berbuat kebaikan, cuma segitu aja kan, kemudian yang mendengar akan bertanya, akan terjadi apa? Jawabannya yuzabi, yaitu akan dibalasnya. Nah, jadi yang ketiga itu syarat harus ada jawaban. Contoh in qama Zaidun qama Amrun. Contoh yang lainnya, man amila sholihan yuzabih. Jadi intinya, ucapan supaya mufid itu syaratnya yang pertama fi'il harus mengandung fa'il, lalu mubtada harus mengandung khobar, lalu syarat sudah ada jawabannya. Syarat kalam yang keempat adalah harus wado. Apa definisi wado? Wado adalah ja'lul lafdi dalilan ala makna. Artinya, menjadikan ucapan atau omongan
itu menunjukkan kepada makna. Syaratnya wado itu ada 3. Yang pertama, ucapannya itu harus mengandung makna. Contoh, misalkan koma Zaidun. Nah, koma Zaidun ini mengandung makna. Koma sudah berdiri. Siapa Zaidun? Ki Zaid. Berarti dia sudah wado karena mengandung makna. Syarat kedua, wado itu harus menggunakan bahasa Arab. Koma Zaidun, ini kan bahasa Arab ya. Berarti sudah terpenuhi ya. Tidak bisa misalkan menggunakan bahasa lain ya. Misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Itu tidak disebut wado karena bukan bahasa Arab. Karena kan ilmu nahwu itu ilmu yang mengatur atau grammar bahasa Arab, maka otomatis bahasanya pun harus menggunakan bahasa Arab kayak gitu. Lalu yang ketiga, syarat wado itu ucapannya harus disengaja. Jadi kalau misalkan diucapkan oleh orang yang lagi ngigau atau misalkan ngalindur ya, nah itu tidak disebut wado gitu. Contoh misalkan orang yang lagi tidur kemudian dia berkata koma Zaidun. Nah, walaupun itu bahasa Arab lalu mengandung arti, tapi koma Zaidun tidak dikatakan wado karena diucapkannya oleh orang yang lagi tidur, lagi ngigo gitu. Jadi ucapannya itu harus disengaja. Jadi intinya bisa disebut wado yang pertama kalau mengandung makna, yang kedua harus menggunakan bahasa Arab, yang ketiga harus disengaja. Contoh misalkan koma Zaidun. Lapaz murokab mufid wado kumpul kabehanana maka kakara kalam ngerana. Jadi yang dinamakan dengan kalam itu harus terpenuhi 4 qaid, yaitu lapaz murokab mufid wado. Contohnya kita ambil contoh yang sudah populer ya biar mudah. Contoh koma Zaidun. Nah, koma Zaidun ini kategorinya sudah termasuk kalam. Mengapa? Coba kita cek satu persatu. Yang pertama, kalam itu harus lapaz. Koma Zaidun itu sudah lapaz dong, karena dia adalah huruf hijaiyah. Jadi dia terdiri dari huruf hijaiyah. Berarti sudah termasuk lapaz ya. Yang kedua, harus murokab. Murokab itu terdiri dari 2 kata minimal atau lebih. Koma Zaidun itu sudah 2 kata, yaitu lapad koma dan lapad Zaidun, berarti sudah murokab. Kemudian syarat ketiga dia harus mufid. Koma Zaidun itu sudah mufid. Mengapa? Karena koma adalah fi'il, kemudian Zaidun adalah fa'il. Fi'il sudah ada fa'ilnya, berarti dia sudah mufid. Lanjut syarat yang keempat, koma Zaidun itu sudah termasuk wado. Mengapa? Karena dia adalah bahasa Arab, juga disengaja dan mengandung makna. Berarti sah koma Zaidun disebut dengan kalam. Oke? Berarti koma Zaidun sah disebut dengan kalam. Contoh lain misalkan al-jawa'u sohwun. Ini mah contoh lain aja ya.
Al-jawau sohun. Nah, ini sudah termasuk kalam. Karena al-jawau sohun itu mubtada khobar ya. Jadi artinya udara yang bersih kayak gitu. Atau contoh lain al-bustanu musmarun ya. Al-bustanu al-bustanu musmarun. Ini sudah kalam karena dia juga mubtada khobar. Artinya kebun yang berbuah. Kayak gitu. Contoh lagi as-sama'u sofiyatun. As-sama'u sofiyatun. Artinya langit cerah. Nah, dia sudah kalam juga ya. Jadi, kalam itu bahasa gampangnya adalah kalimat yang sempurna serta memberikan faidah atau pemahaman. Kalau kita sambungkan dengan kitab Alfiyah, ini sedikit aja ya sebagai wawasan saja. Kalamun labdun mufidun kastakim wasmun wa filun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalam kalau menurut Alfiyah adalah kalamuna. Kalam menurut kami yaitu ulama nahwu ya. Kalam menurut ulama nahwu adalah lafzun. Yang pertama harus lafaz, kemudian mufidun, yang keduanya harus mufid. Kastakim, seperti contohnya lafaz istakim. Kalau dalam Alfiyah di sini dikasih contohnya lafaz istakim ya. Istakim artinya kamu harus istiqomah. Oke, kita cek ya. Yang pertama kalam itu harus lafaz. Dia sudah lafaz dong, karena kan terdiri dari huruf hijaiyah. Secara kasat mata saja udah lafaz ya. Cuma tidak tidak usah diperpanjang gitu kan. Memang secara realnya sudah lafaz karena dia adalah huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua murokab. Apakah istakim sudah murokab? Sudah murokab belum? Nah, istakim itu sudah murokab walaupun hanya satu kata. Mengapa? Sebagaimana yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa murokab itu ada dua. Ada murokab secara lafzi, ada murokab secara hakiki. Pada hakikatnya istakim itu menyimpan domir mustatir, yaitu kalau didohirkan lafaz anta. Berarti istakim sah disebut dengan murokab. Murokabnya murokab hakiki. Lanjut, dia mufid. Apakah istakim mufid? Istakim itu fi'il amar. Dan otomatis di dalamnya sudah mengandung fa'il, yaitu domir mustatir kalau didohirkan lafaz anta. Berarti istakim sah disebut mufid karena fi'il sudah mengandung fa'il. Kemudian yang keempat wado. Istakim itu bahasa Arab, otomatis dia sudah dikatakan wado. Jadi istakim sah disebut dengan kalam kayak gitu. Jadi kalau dalam Alfiyah ini disyaratkannya yang pertama harus lafaz, yang kedua harus mufid. Mengapa murokab dan wado tidak disebutkan? Karena kalau lafaz dan mufid sudah terpenuhi, maka murokab dan wado itu
sudah ada di dalamnya, jadi sudah terkandung, makanya tidak usah disebutkan lagi. Bagaimana? Sudah jelas? Bisa dipahami dengan baik? Sebelum diakhiri, saya akan menyampaikan soal-soal ini untuk diskusi aja ya. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan kalam menurut ilmu nahwu? Soal kedua, apa yang dimaksud dengan lafaz? Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan murokab? Soal keempat, apa yang dimaksud dengan mufid? Soal kelima, apa yang dimaksud dengan wadho? Soal keenam, berilah 5 contoh susunan kata yang dianggap sudah kalam. Silahkan diisi di komentar. Insya Allah nanti akan saya tanggapi satu persatu. Kritik dan saran atau yang mau diskusi sangat saya tunggu. Silahkan ditulis di komentar. Burung dara, burung merpati. Cukup sekian dan terima kasih. Salahnya nyambung. Podei belang solanya bisi panjang teuing. Pokoknya mah kasadayana. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.